Inilah korupsi yang dilakukan oleh orang yang sangat berani, sangat besar, dan menurut sangat nekat. Dan besar, berani, dan nekatnya itu saya menduga bahwa ini bukan melibatkan hanya direktur dan direktur utama anak perusahaan. Saya punya keyakinan seperti itu. Maksudnya perusahaan holding juga terlibat, Pak Said? Ada kemungkinan pesanan dari samping. Oh, pesanan ya? Maksudnya Ya. pesanan dari direksi atau komisaris nih? Dari kekuasaan. Dugaan saya demikian. Malah Kekuasaan di luar perusahaan atau apa ini, Pak? di luar perusahaan, dan saya sangat menduga bahwa ini pesanan dari samping. Ya, saya pikir kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung kemarin itu sangat patut diduga dan sangat disayangkan. Itu kedatangan mereka itu sangat aneh, kedatangan tersebut, karena kasusnya sudah terjadi. Kalau datang melapor iya, tapi kalau datang karena ada kasus, itu sangat patut diduga bahwa ada pembicaraan khusus. Kasus dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina cukup mencengangkan publik tanah air. Nilai kerugian negara yang begitu fantastis membuat masyarakat geram. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut memberikan komentarnya. Tokoh yang dikenal kritis itu khusus menyoroti salah seorang tersangka Muhammad Keri Andriantono yang merupakan putra pengusaha Muhammad Riza Khalid. Nah, kenapa saya katakan dari samping begini? Saya pengalaman di BUMN. Direksi anak perusahaan itu diangkat sebenarnya di Dirut Pertamina dan disetujui oleh Komisaris Utama Pertamina. Ya. Nah, Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa sama sekali mengendalikan dirut-dirut anak perusahaan tersebut. Artinya, dirut-dirut anak perusahaan ini itu ditempatkan dari luar. Nah, yang bisa menempatkan terpaksa seperti itu adalah hanya Menteri BUMN, Ya. tidak ada yang lain. Nah, jadi kenapa saya katakan bahwa ini pekerjaan yang sangat ribet, sangat gampang diketahui oleh direksi BUMN, oleh Komisaris BUMN Pertamina, apabila sebenarnya ini tidak dilakukan oleh kekuasaan yang mengendalikan semua dari luar. Said Didu menyebut, langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus tersebut menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Penangkapan pejabat Pertamina dan putra MRC oleh Kejaksaan Agung diharapkan sebagai langkah Presiden Prabowo menggulung karpet merah mafia migas di Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim sebelumnya kepada mafia migas tersebut. Said Didu menyebut, publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia. Yang menariknya di sini, kalau kita tahu bahwa pihak swastanya adalah putra dari Muhammad Reza Khalid. Ya. Kita sudah tahu semua Muhammad Reza Khalid adalah selalu dianggap mafia migas sejak Orde Baru sampai sekarang, dan semua presiden dekat sama beliau. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa direksi anak perusahaan ditangkap ini adalah bekas-bekas Petral, dan kita tahu Petral dengan Muhammad MRC itu adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya saya bisa menduga ya, bahwa pengangkatan direksi anak-anak perusahaan tersebut sepertinya memang ditugaskan untuk melakukan korupsi yang terjadi sekarang. Tahun 2008, saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petral dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISC. Saat itu, ISC Pertamina dipegang oleh Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan minta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petra lagi. Said Didu menyebut cerita tentang penghentian ISC dan Sudirman Said serta Dirut Pertamina dipahami betul, tapi belum saatnya dibuka. Bukti gitu. Saya ingin kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM, tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu Dan saya katakan pada ketika Pak Presiden, Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya, tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Clear seperti itu ya? pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan
Itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Tahun 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan MRC. Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petral. Atas rekomendasi Satgas, maka 2015 Menteri SDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015. Hasil audit menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini. Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri SDM melaporkan hasil audit tersebut ke KPK. Tapi Pertamina dan Menteri SDM tetap melaporkan ke KPK. Tapi semuanya mandek. Saat itu sepertinya mafia migas kembali kuat. Karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Para pihak itu siapa sih, Pak Dirman? Jumlah transaksinya, ya. Para pihak itu siapa sih? Petinggi kah atau Ya bisa dikira-kira lah ya. Jadi karena volume transaksinya begitu besar dan biasanya yang terkait adalah orang-orang yang sangat kuat secara politik, secara keuangan, maka memang selalu prosesnya begitu. Itu satu ya. Jadi urusannya pasti urusan melibatkan para pemimpin negara gitu. Yang kedua begini, selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya, selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Saya ingin menyatakan bahwa sepertinya ini pesanan samping, bukan pesanan atas. Pesanan atas itu dari Komisaris Pertamina, Direktur Pertamina ke anak. Kelihatannya dari samping atas. Samping atas ini maksudnya siapa, Pak Said? Ya, kalau yang terkait dengan ini kan kita sudah tahu bahwa ada pemegang saham dong. Jadi saya berharap Kejaksaan Agung harus menelusuri itu semua, bahwa ini jangan menganggap bahwa siapa tahu nanti diperiksa seakan-akan Direktur Utama, Direktur Pertamina dan Komisaris Pertamina tidak tahu. Dia harus mencari bahwa ini pesanan dari mana. Saya punya keyakinan, saya 34 tahun di dalam, saya punya keyakinan tidak akan berani setingkat anak perusahaan, direksi anak perusahaan seperti itu melakukan hal sebesar ini kalau dia tidak merasa ada perlindungan yang sangat kuat. Maksud saya, ini sangat rumit dan saya yakin betul karena kerumitan ini, tadi pertanyaannya, adakah yang berkhianat? Saya bilang ini memang terlalu berani karena ini melibatkan terlalu banyak orang dan saya pikir mungkin karena merasa bahwa ini akan aman, makanya yang terjadi kan 2018 mendekati Pilpres, 2023 berhenti karena dia tahu bahwa terjadi penggantian pemerintahan 2024. 2024